Bayangin di masa depan, alien menginvasi bumi dan akhirnya manusia kalah. Namun, kamu adalah seorang manusia yang berhasil selamat karena kamu berpura-pura menjadi ayam. Dan somehow kamu bisa bertahan bertahun-tahun dengan berpura-pura menjadi ayam bareng orang asing di sebuah halaman di belakang sekolah. Dan suatu hari, tiba-tiba kamu ketahuan. Apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira itu adalah premis dari Niwatoriga Ita, alias A couple clucking chicken were still kicking in the schoolyard. Sebuah anime aneh, absurd, dan sudah pasti sangat tidak jelas karena ini adalah one shot Fujimoto alias cerpennya alias cerita sekali baca selesai manga. Dibuat pada saat umurnya sekitar 17-26 tahun. Makanya nama dari anime ini ada 17-26. Dan ini anime bagus banget. Ini anime luar biasa keren. Gak hanya dari premis tapi juga dari visual. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan menurut kalian kira-kira apa yang bakal terjadi kalau misalnya kalian pura-pura jadi ayam dan sekeliling kalian adalah alien? Niwatoriga Ita itu digarap sama studio yang bentar gue lupa namanya. Studio Zekkes. Gue bener-bener jarang ketemu sama Zekkes nih ya. Ini adalah episode pertama dari antologi film-film pendek. Bukan film pendek tapi one shot atau cerpen gue bilangnya, cerpen-cerpen manga sekali baca Fujimoto Sensei yang bikin Chainsaw Man. Premisnya simple tapi menarik banget. Alien invasi bumi, tapi aliennya goblok. Dia nggak bisa bedain muka manusia. Karena menurut alien tuh, ini konsepnya menarik banget. Emang Fujimoto emang otaknya kacau. Kayak kita bedain ayam gitu, susah kan? Bedain anjing susah gitu, kecuali udah tinggal lama sama lu. Jadi mereka juga kayak gitu. Mereka melihat manusia tuh kayak hewan. Jadi mereka susah untuk bedain muka manusia sama muka ayam gitu. Selama manusia bentukannya ada ayam-ayamnya, menurut mereka itu ayam. Well, lebih kompleks sih sebenarnya, tapi gue menjelaskan dengan cukup jelek. Tapi menurut gue mau apresiasi dulu visualnya. Buset, visualnya Pak. Aduh, itu sesuatu yang lagi-lagi saya akan sebut. Yang dimana ketika lu lihat, oh bisa ya anime sebagus ini, kenapa One Punch Man tidak? Bosen-bosen dah lu dengerin itu. Bagus banget, unik banget, menarik banget. Pewarnaannya juga bener-bener kayak anime romance. Kalau kalian banyak nonton anime romance, ini pewarnaannya kayak anime romance banget. Dan yang ngedirect episode ini juga Seishiro Nagaya Sensei, orang sama yang juga ngerjain Takopi walaupun jadi animationnya, dan juga animation di Chainsaw Man Reze Arc dan Chainsaw Man yang biasa. Jadi nggak kaleng-kaleng nih, sorry banget, nggak kaleng-kaleng. Dan kalau kalian nonton Takopi tuh apa ya, vibe-nya walaupun jarang ada fish eye, tapi itu benar-benar vibe-nya mirip banget. Dan yang lebih nggak nyangkanya adalah bagaimana mereka bisa lebay. Gini loh, maksudnya nggak harus sebagus ini, nggak harus segila ini, tapi dibikin gila banget gitu. Kayak adegan actionnya, adegan berantemnya. Lu kalau baca manganya juga kayak ya lah itu kan cuman kayak bumbu gitu. Tapi di sini bener-bener dibikin kayak action yang serius dibikin dan nilai jualnya itu action sampai lu seru gitu untuk ngikutin dan ngerasain secara visual. Karena bener-bener keren banget, karena bener-bener kayak wow, gila, ini luar biasa sekali. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyegarkan untuk mata. Apalagi pas, itu gue mau ceritain. Ntar gue ceritain visualnya sama sekalian premisnya dan bagaimana cerita ini ya. Dan jadi itu anime tentang apa gitu ya. Suatu hari dunia diserang sama alien. Terus kocaknya alien itu gantiin manusia. Jadi alien nyerang dan bisa menang karena alien itu bisa henshin gitu. Jadi bisa kayak semacam enrage mode gitu dan bisa jadi gede atau apa gitu loh. Tapi bukannya dia menempa bumi menjadi cocok buat mereka malah ngikutin kultur bumi gitu loh. Jadi ya jadi sekolah, jadi berumah tangga, sarapan, yoga dan lain-lain. Kocak banget dah. Manusia udah kalah, bahkan hampir dikira punah. Dan ada dua manusia yang berusaha bertahan, Yuto dan Ami. By the way, Shion Sakurai itu Ami voice aktornya. Suaranya unik banget anjir, suaranya unik banget asli. Nah, si Yuto sama Ami ini bertahan gitu loh, pura-pura jadi ayam di halaman sekolah. Karena tadi yang gue jelasin gitu loh, mereka nggak bisa ngebedain mana orang, mana ayam gitu. Jadi selama mereka udah pakai topeng ayam, kepala ayam, ya kelihatannya kayak ayam aja gitu. Dan kebetulan banget alien di situ jijik sama ayam, jadi nggak suka makan ayam. Sampai akhirnya ada satu alien yang pindahan dari daerah lain yang dimana mereka itu hobi banget makan ayam. Nah, akhirnya selesailah semacam kamuflase mereka dan mereka akhirnya ketahuan dan mesti kabur. Gue mau masuk pembahasan yang spoilernya. Jadi kalau lu bener-bener belum nonton, please nonton dulu. Please banget, boleh nggak pause dulu terus nonton bentar? Oke? Sip, mantap. Oke, gue spoiler ya. Tiba-tiba ternyata mereka itu dibantu sama si Yohei, alien yang selama ini ngasih makan mereka. Karena Yohei punya kayak semacam punya semacam pertanyaan gitu, kayak apakah memang mereka nggak kenapa-napa gitu, kayak apakah ini sesuatu yang benar untuk makanin manusia. By the way, alien suka banget makan manusia. Dan plot twist berikutnya adalah ternyata si Yuto
itu adalah alien yang menyamar jadi manusia dan selama ini menjadi manusia itu cuman buat ngelindungin si Ami. Karena Ami punya pertanyaan yang menarik banget, yaitu adalah, coba lu jadi kita, coba sini lu jadi kita, rasain, enak nggak? Anjir. Fujimoto tuh suka banget deh ngebuat sebuah relationship yang deep tapi dari cara yang aneh gitu. Alien ngelindungin manusia hanya karena dia terpaku sama pertanyaan, coba sini jadi gua, beneran jadi manusia gitu. Dan wah, itu pertarungannya visualnya bagus banget Pak, yang pas berantem alien Pak, yang sampai di itu kayak, maksud gue di manga iya oke, fine, tapi di sini dibagusin banget sampai kayak aduh indah banget men, sumpah. Bahkan studionya menurut gue tuh nggak terlatih gitu si Zack ini untuk bikin action. Gue nggak tahu, gue nggak ngeliatin banyak animenya, mungkin ada yang action banget, tapi kayak in my opinion nggak terkenal buat action gitu, mungkin karena direkturnya Pak Seishiro mungkin. Tapi ya menurut gue tuh sangat bagus banget, sangat luar biasa menarik gitu, bener-bener bikin kayak anjir gitu loh. Terus Ami sebagai voice actor itu benar-benar sumpah suaranya unik banget anjir, suara yang aneh tapi unik tapi menyenangkan gitu, kayak nyaring gitu suara ceweknya tuh. Jadi itu film tentang apa bang? Kalau lu masih nggak dapet sih keterlaluan ya, maksud gue. Oke, nggak apa-apa, mungkin ini yang gue suka sayangin dari bukan sayangin tuh, bukan sayang sama kalian, maksudnya apa ya, sayang banget kalian nggak dapetin itu, bahwa setiap media fiksi tuh udah pasti ada layer-layernya dan itu bebas interpretasi menurut gue. Kalau menurut gue sih, interpretasi gue ya, ini tuh sebenarnya Fujimoto bukan ngomongin alien beneran alien, tapi ngomongin menurut gua masa muda. Jadi alien itu tuh ya masyarakat gitu loh. Maksudnya jadi masyarakat pada umumnya, di mana alien jadi masyarakat gitu kan, yang dimana ketika lu mulai gede, makin gede lu tuh makin kayak berusaha untuk apa ya, menyembunyikan diri lu karena demi keselamatan gitu loh, demi lu bisa selamat, seperti yang dilakukan sama ayam-ayam tersebut. Dan ayam itu kan simbolisasi kalau di Amerika chicken gitu loh, kekak gitu loh, pecundang, loser. Dan masyarakat akan ngehantem mereka para loser gitu, sampai akhirnya yang selama ini ngehantem, coba deh gue yang jadi loser gitu, apa enak ya, apa rasanya gitu. Plus juga tentang ngomongin masalah, ya bisa juga tentang sosial, bagaimana kalau ya selama ini lu nggak nyalah-nyalahin orang, atau lu ngejelek-jelekin orang, atau lu mengutuk-ngutuk suatu kaum ya karena lu lagi di posisi kaum yang menang aja. Coba dibalik kalau lu lagi jadi kaum yang nggak menang, yang nggak banyak pendukungnya, yang belum tentu salah, atau mungkin bahkan nggak salah, lebih kepada mind their own business, tapi lu mampusin hanya karena lu lagi menang aja, lu lagi banyak. Itu sih yang menurut gue bisa gue dapetin, menarik banget gitu. Bagaimana sebuah hubungan yang erat tercipta karena hal konyol ini, benar-benar apa ya, Fujimoto banget lah. Dan gue sangat senang banget ini anime dibuat dengan sangat-sangat luar biasa bagus dan membuat gue jadi kayak ih gila loh. Berapa studio deh buat itu, by the way, setiap studio beda. Setiap episode beda studio yang garap, beda orang yang garap. Gila kan? Oh ya, by the way, ini nggak nyampe 30 menit loh. Jadi kalau lu nggak ada waktu, ini cuma butuh 20 menit waktu lu. Itu pun juga kayaknya nggak nyampe deh. Tonton aja, gue nggak di-endorse, tapi tonton di Prime. Lu pada buruan nonton, dan lu komen di bawah, menurut lu, perasaan lu apa pas nonton. Lu bagus banget nggak pas berantem? Bagian mana yang paling lu suka? Supaya pokoknya bagian Ami ngomong pas lari itu tuh, apa ya, kayak indah banget buat gue. Sumpah suara dia juga indah sekali, men. Adegan waktu mereka lagi teateran di ruang basket juga indah sekali. Dan pas Yuto terakhir nyuruh Ami lari, very beautiful. Walaupun bukan my favorite, but very beautiful. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau tombol like. Dan jangan lupa gue upload video sehari 1. Cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. So janji gue udah review 1726, 28 lagi ngomongnya tadi ya. So 26 salah. Pokoknya 1726 apa 22 tadi gue ngomong. Pokoknya ya 1726 Tatsuki Fujimoto. Gue gak masalah view sedikit. Gue gak masalah. Gue cuma pengen tahu gue ngomong bebusa kayak gini tuh didengerin gak sih? Jadi please jangan cuma nonton. Buat lu semua yang selama ini belum pernah komen, please komen. Bilang aja nonton bang gitu. Gue cuma pengen tahu gue nggak bergumam sendirian sama ini. Gak nonton pun gak masalah, yang penting maksudnya lu gak nonton Tatsuki juga gak masalah gitu loh. Lu please komen kalau nonton video gue, komen aja gas gitu, please. Viewsnya gak bakal banyak, I don't mind. Gue gak cari views, gue cari temen ngobrol. Oke? Kalau mau ngobrol-ngobrol sama gue, jangan lupa ke Instagram atau ke TikTok gue. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah bering pamit undur diri, dan untuk kita semua, Tatsuki Fujimoto anjing nih orang. Kenapa ada orang bisa sekeren ini? Kalau bikin cerita tuh bikin iri aja. Enggak sih, dia lebih iri sama Kenji Yonezu. Coba